Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya Bambang dari Apersi, Pak. Ya. Yang saya hormati penyelenggara, Bapak Inspektorat beserta jajaran, kemudian dari Tapera, rekan-rekan asosiasi, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati. Pertama, saya menyambut baik adanya semacam evaluasi atau paling tidak mengkoreksi kepada semua, sehingga ke depan kita semua yang terkait dengan dunia perumahan ada perbaikan-perbaikan yang semuanya adalah perbaikan diarahkan untuk memberikan keberpihakan kepada masyarakat Indonesia, terutama masyarakat MBR. Itu satu. Yang kedua, secara umum kita harus sportif dan mau menerima secara jujur suasana lingkungan kita sedang gaduh bersama, bukan hanya urusan dunia perumahan, tapi urusan-urusan lain juga. Kasat mata di media-media itu terjadi suasana yang tidak sedap, yaitu demo dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan melalui forum yang berbahagia ini punya maksud baik bersama-sama bisa mengeliminir, turut memberikan kontribusi yang lebih sejuk, lebih damai, dan tidak terbawa arus dalam suasana yang sedang hingar-bingar di luar terkait tentang dunia perumahan. Kemudian saya ingin sampaikan khusus dari kami bahwa terlepas tadi yang disampaikan di dalam visual, memang kita juga mau tidak mau tadinya tidak akan bicara, tadinya akan coba paham, tadinya akan coba langsung mengerti, tapi ujung-ujungnya juga kita harus menyampaikan karena memang ada anggota asosiasi-asosiasi yang perlu kita pertanggungjawabkan, begitu Pak. Yang pertama perlu kita perjelas visual di depan adalah yang ditampilkan, tolong titip mangsanya tahun berapa, begitu Pak. Tadi yang di slide di depan rumah-rumah yang tidak layak huni itu titip mangsanya tahun berapa, apakah semenjak ada FLPP 2010 sampai sekarang kurang lebih berarti sudah 15 tahun FLPP. Tapi sebelum FLPP juga ada rumah sederhana, begitu. Nah, ini tolong ditampilkan titi mangsanya pembangunan rumah yang ditampilkan tidak sesuai dengan layak fungsi tahun berapa, begitu. Itu satu, Pak. Kemudian yang kedua adalah perlu untuk jangka pandangan ke depan bahwa kita suasana ini juga kita harapkan forum pertemuan atau diskusi ini ada solusi bersama, begitu Pak. Solusi bersama itu diantaranya adalah kami merasa resah dan gaduh pikiran-pikiran kami dengan contoh ada statement-statement bahwa akan dilaksanakan tentang keberadaan rumah gratis untuk MBR. Ini juga perlu ada kepastian seperti apa rumah gratis, rumusan, metode, dan lain sebagainya, sehingga contoh kasus ada yang sudah mendapatkan persetujuan dari perbankan, rumahnya sudah diverifikasi dengan SLF, sertifikat layak fungsi, LPA, laporan penilaian akhir, mau akad ditangguhkan. Kenapa ditangguhkan? Karena ada hingar-bingar informasi rumah gratis akan segera diberlakukan. Akhirnya kerugian bukan buat kami saja, tapi ekonomi lokal setempat, tukang nasi bungkus, tukang lotek dan lain sebagainya itu turut merasakan karena sirkulasi keuangan di lokasi proyek tersendat, begitu. Itu satu contoh kasus. Kemudian yang kedua adalah kalau tadi memang saya ingin menggarisbawahi tentang visual bahwa tidak semata-mata konsumen masyarakat MBR pada saat sudah menerima surat persetujuan kredit dari bank itu tidak serta-merta akad kredit, Pak. Tapi ada verifikasi berikutnya. Verifikasi berikutnya adalah adanya penilaian SLF, sertifikat layak fungsi dari pemerintah daerah yang kewenangannya ada di Dinas PUPR setempat, begitu Pak. Dan itu terkait dengan retak rambut dan lain sebagainya tertuang. Lembarannya ada 14 lembar sertifikat layak fungsi dan kami bayar, Pak. Walaupun mengajukan kami bayar. Itu satu. Kemudian setelah sertifikat layak fungsi
Bank masih memverifikasi, ada filter Pak, namanya LPA, laporan penilaian akhir. Demikian ketika sudah itu selesai, rumahnya dicek segala macam, baru dijalankan. Artinya visual-visual yang nampak di depan, saya tidak tahu bagaimana melaksanakan verifikasi SLF dan LPA-nya kalau memang itu durasinya ada di rumah FFLPP atau rumah MBR. Sepanjang setahu saya itu sebagai pelaku pedagang rumah, itu masih ada tahapan verifikasi, sehingga suasana yang disampaikan baik di media massa barusan itu tersentak buat kami Pak, karena yang bisa memenuhi sampai pelaksanaan akad kredit tahapannya itu berjenjang, tidak langsung rumah jadi sudah keluar persetujuan bank langsung akad, tidak seperti itu. Boleh mau dikonfrontir, tapi ada SLF, sertifikat layak fungsi, LPA dan lain sebagainya, sudah memenuhi unsur SLF dan LPA baru diakadkan. Jadi terhindar sekali yang barusan Bapak tampilkan, retak rambut, apalagi apa namanya itu keramik pecah, dan sudah tidak ada, karena kalau itu terjadi pada saat verifikasi tidak bisa akad kita juga, belum bisa melaksanakan akad kredit begitu. Artinya betul-betul kita sedapat mungkin perfeksionis untuk menghindari daripada hal-hal tidak masuknya unsur penilaian baik SLF maupun LPA. Jadi tolong itu diklarifikasi Pak, mohon maaf. Itu satu. Yang berikutnya, bukan satu, yang berikutnya. Selama ini kita ketahui bahwa MBR subsidi itu bukan buat kami Pak, bukan buat developer subsidi itu. Subsidi FLPP itu buat konsumen, buat masyarakat, yaitu bunga flat 5% dari awal sampai akhir. Kami mengikuti harga sudah ditentukan oleh dulu PUPR. Harganya dari mulai 100, 125, 130 terus berjenjang sampai sekarang bervariasi di 164, ada yang 184. Kalau di breakdown berdasarkan RAB, pernah dulu kami rapat kerja dengan PUPR sebelum Bapak mungkin, itu sebetulnya tidak memenuhi unsur bisa memenuhi RAB gitu Pak dengan harga seperti itu. Tidak memenuhi RAB dengan harga yang ditetapkan oleh PUPR. Punten Pak, besi harus 10 dan lain sebagainya. Tidak Pak. Tapi karena kami juga memiliki jiwa kemanusiaan nasionalis kepada urusan perumahan, kami dengan senang hati ingin memberikan bantuan kepada masyarakat MBR, walaupun marginnya ada tapi sedikit Pak. Sedikit. Kalau urusan konstruksi mungkin tidak ada margin. Kita hanya punya margin dari pandai-pandainya beli tanah Pak. Kalau beli tanahnya sudah melambung, sekarang sudah punten, dalam bahasa ordok itu, kalau masyarakat yang tidak melek itu sudah tidak ada, sekarang semuanya melek Pak. Cari tanah 200-300 ribu aja sudah sulit per meter. Tempatnya juga sudah sedemikian rupa. Nah, kalaupun ada yang lebih, mungkin dulu yang beli tanahnya tahun 2015 itu masih ada lebih. Artinya walaupun sedikit marginnya kita melaksanakan. Boleh kalau mau dibahas ulang RAB yang katakanlah dicantumkan sudah ditetapkan oleh bapak-bapak, kita breakdown ulang Pak. RAB-nya tidak memenuhi unsur untuk bisa rumah sedemikian rupa berkualitas, tapi kita terus mencoba Pak. Jadi kalau sekarang ada suasana, punten Pak, mohon maaf, kami sebagai asosiasi yang di pojokan gitu dan merasa dicari-cari kesalahan, kami agak keberatan Pak. Kenapa? Karena kami sejatinya tidak mengelola apa namanya APBN. Kalau yang mengelola APBN mungkin bisa diperiksa atau diaudit tentang dengan BPK atau BPKP begitu. Kami tidak mengelola itu. Hanya sebagai pemohon apabila direstui, dipenuhi atau diapresiasi oleh perbankan, ya kami lanjut. Kalau ditolak, itu resiko kami tidak laku juga rumahnya Pak. Nah, ini suasana yang perlu kami sampaikan sehingga kegaduhan ini adalah yang perlu kita luruskan. Sedikit lagi Pak, punten Pak. Substansinya sudah kita pahami ya. Ya, sedikit lagi Pak, punten Pak. Ini punten perlu disampaikan bahwa kegiatan kami baik MBR maupun komersil, kami juga berkontribusi Pak kepada negara. Setiap pembelian tanah 7,5% kami belum diolah sudah setor Pak.
adanya PPH dan BPHTB, itu setor ke negara, Pak. Kalau kami belanja 10 miliar sudah setor 750 juta. Tidak bisa dipungkiri, kenapa? Karena memutasi dari A sebagai penjual ke B, itu sudah harus setor kami 750 juta. Itu adalah bukti kami. Kemudian berikutnya PNBP, dari pertanahan, dari perizinan dan lain sebagainya, kami memberikan kontribusi kepada negara. Nah, jadi tolong, barangkali Bapak punya pikiran-pikiran yang bijak, berikan juga bahwa kami supaya masyarakat Indonesia punya hak dan kewajiban yang sama begitu. Kalau lihat suasana di media massa, kami terpojok, Pak. Akan diaudit. Sekarang dengan walaupun Bapak hanya menampilkan 14 developer nakal, tapi di generalis kita sedang gundah gulana, Pak. Siapa aja nih 14 developer nakal gitu. Sampai kemudian apa kita termasuk yang nakal? Padahal kita juga punten dalam durasi di sini mungkin ada orang Bang apa tidak? Kalau masyarakat MBR belum setahun, kemudian batuk, Pak, di bulan kedua, ketiga, kami yang nemokin. Bener nggak? Kami yang nemokin. Kalau Bang itu nggak pernah mau rugi setahun, nggak mau tahu, pokoknya harus dibayar sama developer. Itu kita lakukan untuk demi ada apresiasi dan saling gotong royong dalam rangka mereka juga tidak backlist atau namanya tidak jelek begitu. Barangkali izin Pak sudah bisa ditangkap. Mohon kami jangan dipojokkan, Pak. Ini suasana terakhir ini kami dipojokkan habis-habisan dengan segala macamnya gitu. Apalagi akan YLKI. Kalau bicara YLKI kami juga bisa mengadukan, Pak. Seperti itu contohnya, yang tidak terima bayar di perumahan kami tomokin. Jangan kemudian pintu dibuka buat masyarakat seluas mungkin, sementara kami dijadikan samsak, dipukulin oleh semua begitu. Mohon maaf, ini tidak fair kalau seperti itu. Dan selebihnya cari kepastian sehingga kita apakah benar mau on the track membangun perumahan. Kalau boleh diukur, sudah 15 tahun ini kurang lebih 1,5 juta lebih, Pak. Kami bersama-sama menjadi mitra PUPR dan ada buktinya memberikan kontribusi pembangunan kepada pembangunan nasional. Dan itu bagian daripada menekan kemiskinan. Kenapa? Pada karya setiap kami membuat lokasi perumahan, mereka bergaul di situ, tukang lotek segala macam, tukang laden terlibat di dalamnya. Dan itu menumbuhkan ekonomi lokal gitu menurut saya. Jadi tolong sekali lagi di forum ini saya bahagia bisa sampaikan kepada Pak Menteri begitu. Jangan membingungkan juga kepada kita. Ada rumah gratis, yang mau akad di stop dulu, nanti tunggu rumah gratis. Sekarang kami terus-terusan di pojokan. Nah, ini juga punya hak dan kewajiban. Kami juga mohon maaf supaya warga negara. Sebetulnya bisa kami juga melakukan seperti mahasiswa gitu. Tapi rasanya kita punya akal sehat bisa menyampaikan di forum yang berbahagia ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.